back to my channel and this is About Sastra. Pakai putih nih kita bertiga, Masya Allah. Kembali ke suci, kembali ke pemitra, masih dalam bulan Syawal. Mistika bulan Syawal, ada tanda-tanda kah? Belum ada. Sedih kan aku, ya ampun. Coba cek post. Iya, post surat. Abang, jangan instastory mulu. Ayolah DM aku aja. Salah ya. Tuh. Udah ada yang merasa stories betul. Terus. Gini, orang Malaysia yang merasa di follow sama Mistika yang selalu instastory, silahkan. Ya toh. Jangan kasih kode-kode terus. Mistika nunggu loh, Masya Allah. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us, and today I'm not alone. I have. Hai, I'm Tika. Hi, Mistika, and also I have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much. Aku jadi speechless mas. Udah, oke lanjut. Kamu keceplosan. Ya dong, aduh gimana? Itu harus di direct kayaknya bener-bener. Harus perlu aku sebut namanya? Enggak kan? Takut. Aku takut. Jangan, udah. Mistika ternyata seperti ini ya, oh my god. Karena udah menunggu bang, udah dari Syawal tahun lalu sampai Syawal. Ini aku bantuin ya. Betul. Oke, nah ada sebuah video rekomendasi, ada 700 juta yang merekomendasikan video ini. Iklan raya lagi. Wah. Tahu dong dari mana? Puncak dari segala puncak. Kalau puncak ya udah jelas Petronas. Oh my god. Petronas Raya 2025 anak siapa nih? Who could that be? Oh, ada campuran title dengan bahasa Inggris. Oke, apakah ada dialog bahasa Inggris juga? Let's find it out, everyone. Ready? Ready? Tisu. Tak ready. Nak tisu ke? Tak, insya Allah ya harus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. embrace yourself. Yes, put yourself together. 1, 2, 3. Pulang kampung. Sepertinya. Balik kampung. Oh, macet. Bukan, ini sudah sampai bang. Oh, raya elok dengan keluarga abah tu. Pak Karim. Mobil semua, Allahu Akbar. Dulu dia yang banyak tolong abah. Rumahnya yang pagar kecil Wano. Oh, dia suruh bersama. Oh, dikirim dari dia pertama kali pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Abahnya. Salam. Jang, masuk jang. Oh, keluarga besar nih. Tapi ada tetangga juga loh, kita nggak pernah kan ya kan kalau raya di Malaysia tuh. Salam ya. Di semua orang kita nih. Nah kak, ya ampun. Anak siapa nih? Anak Maria. Sama Ika juga bang. Sama ya, Bang. Dengan di Indonesia. Nah, lo. Kau dari mana tadi, Jang? Saya dari Shah Alam. Oh. Itulah, mak saya tak dapat datang. Tapi dia kirim salam. Waalaikumsalam. Ni ada wajib special. Wow. Acik ngacau malam tadi. Gila, siapa tak makan? Ada siapa? Kalau bahasanya itu dari negeri 9 ya? Saya anak Mariam. Oh, Mariam yang duduk kat belakang tu ya? Kami duduk di Shah Alam, Cik. Ui, dah masa panjang kau ha. Mana lama tak balik? Itulah, saya belajar jauh. Jauh mana? Luar negeri. Oh, berdesi. Keren. Acik pandai kau undang ni. Biar tambah-tambah. Tunggu kau jap ya. Wow, makan besar ya kalau lebaran di sana. Terima kasih Nak sudi datang tunggu kita ya. Datang ni ya. Ya. Semua dah balik kau.
Tak sopek nak kita ngondang. Itulah. Haji. Saya nak. Masih menjadi misteri ini, siapa dia nih? Kau nunggu. Bila nak main macam tu lah kau main Katanya tadi bapak ini sering bantu bapaknya dia. Orang tua ke kampung. Setahun sekali ada yang datang. Yang nak rasa. Pasti. Kalau tak tu. Apa yang tengah ditunggu ya? Tunggu orang datang. Tak apalah. Tak ada joki nampak kau pun ada lagi sini. Joki tu kan. Rezeki, tamu itu rezeki. Aduh, yo tamu. Masya Allah, tamu tuh rezeki buat orang Malaysia ternyata ya. Pakcik. Pakcik. Kita ambil gambar jom. Boleh. Mak, Pak Karim kirim salam. Pak Karim mana pula tu? Pakcik. Pakcik ni Pak Karim kan? Karim? Nama saya Alim. Karim yang diam ke rumah sebelah tu ha. Ya ampun. Silaturahmi terjadi antara kita membentuk asas kemajuan bersama. Subhanallah. Lagi ya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam. Anak siapa lah ni? Masih juga ditanya ya. Ya Allah, enggak. Luar biasa. Alhamdulillah nggak ada tisu. Seru juga ya. Ternyata walaupun salah alamat tetap membahagiakan. Betul. Terus bisa membahagiakan orang-orang itu sangat menyenangkan loh, Mister ya nggak Betul. sih? Abang, bahagiain. Kok kode Pura-pura aja salah alamat ya. Tapi luar biasa ya, di Malaysia itu satu keluarga yang dia sapa itu sebenarnya nggak ada kenal dia gitu kan, tapi they really welcome. It's okay, it's raya, perhaps positive thinking. Anak kampung sebelah kah, anak tetangga sebelah kah, tapi tetap dijamu, sudah sampai akhirnya sudah tahu itu pun salah. Tetap it's okay. Dia still happy gitu loh. ramai sekali loh Baik. raya di Malaysia itu. Sampai ada yang pernah bilang katanya raya di sana tuh bisa sebulan, Iya, Mister. 30 Syawal sampai 30 hari, luar biasa banget. Wow. Amin terus. Keren sih. At least nyobain rendangnya salah alamat. Keren sih iklannya. Gimana nih Mr. Ajis? Kalau kalian ketawa aku tetap. Ayo, kamu kenapa sih? Kenapa? Nggak tahu, aku kayak. But in the opposite way. Iya. Ya, coba-coba. Aku Apa mulai. perspektif kamu? Aku mulai teringat dengan semua orang yang kita temui di Malaysia. Iya sih, benar-benar. Benar banget. Ketika tadi Mister. Mak Aci bilang, ya udah nggak ada orang lagi, berarti ya tak ada rezeki. Masya Allah. Mungkin itu ya alasannya kenapa semua orang yang kita temui di Malaysia tuh segitunya gitu menyambut Ya kita Allah. gitu. Prinsip itu ya. It was like, it's been like unreal gitu loh, Mister dan Mistika. True. Kita selalu questioning apa sih latar belakangnya orang-orang Malaysia tuh seperti ini, apa sih kepentingannya, kita tuh siapa sih gitu, apa keuntungan yang kita berikan gitu. Karena kan kita tuh terbiasa dengan orang-orang yang mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya, memberikan sesuatu karena ingin Ada sesuatu gitu, mengharapkan sesuatu. Terus
atau setidaknya sudah kenal lama gitu ya sebelumnya, bahkan sudah kenal lama gitu pun ya. tetap ada tuh yang transaksional seperti itu. Tapi semakin kita lihat, semakin kita cerna, semakin kita berpikir, nggak ada hal yang bisa kita kasih, nggak ada benefit yang bisa kita berikan gitu. Tapi sungguh sesuatu persembahan atau cara mereka menyambut kita selalu 100%, bahkan 1000%, bahkan lebih dari itu gitu loh. Jadi it feels like unreal. Kenapa bisa begitu? Tapi ya ternyata setelah kita menyimak tadi apa yang tadi Mbak Ci bilang, ya sudah, tak ada orang datang, tak ada rezeki kita gitu. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang datang adalah rezeki buat mereka gitu. Karena rezeki bukan selalu tentang uang, bukan selalu tentang materi, bukan selalu tentang ringgit, tapi juga adalah orang yang datang ke kehidupan mereka, ke kesehari-harian mereka, bertamu ke mereka gitu. Jadi ini bukan tentang si A, si B, si Abang Zep atau Kak Ros atau Uncle di Kajang gitu ya, atau kakak-kakak kita yang lain atau abang-abang kita yang lain, uncle-uncle kita yang lain, Ibu Siti Nur Yusuf gitu ya, Abang Fairuz, siapapun yang ada di sana. Tapi ini tentang the default character that they possess as a Malaysian gitu loh. Karena ini terangkum di video ini gitu loh. Kalau sudah terangkum di video ini berarti kan itu sudah konsensus bahwa ini adalah culture, bukan hanya culture, tabiat, default karakter yang dimiliki oleh orang Malaysia. Jadi kalau aku balik lagi ketika aku ke Malaysia dan bertemu orang-orang itu ya Mister, aku tuh ngerasa kayak ke rumah, ngerti nggak sih? Kayak kayak ke keluarga sendiri, kayak uncle, ya ampun, udah kayak aku ngerasa kayak bapak. Kayak suka ngasih, maksudnya petua dengan perspektif dia, seperti kayak memberikan sebuah inspirasi dari cerita-ceritanya. Itu yang luar biasa. Yang mungkin dan jarang sekali kita temui ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita bereksperience di sini, bertemu dengan orang, kita cuma bertemu say yes. Ngomong seadanya, ngomong semampunya aja, sekapasitasnya, tidak ada yang benar-benar sampai menyentuh ke hati kita. Ketemu orang Mister di pasar, dia nggak kenal kita nggak kenal dia, itu pertama kali bertemu, dia don't even know kita YouTuber gitu. Adis nangis gitu, Allah Akbar, dia kasih for free itu di pasar gitu. La ilaha illallah, itu benar-benar kayak ternyata memang orang Malaysia itu menganggap tamu tuh rezeki. Jadi tahu alasannya. Aku tadi terdiam sangat lama ketika this is the answer gitu loh. Bahkan ya kenapa dia sampai anak ini nggak dikenal dari mana asalnya mereka sambut. Ya begitu juga, maksudnya gini. Iya. Yang kenal kita sebagai YouTuber itu kan misalkan contoh Abang Zep, Kak Ros saja. Abang Zep Kak Ros ajak Cikgu Nur gitu ya. Ajak kita ke rumah kakaknya Kak Ros ya. Kakaknya Kak Ros dihidangkan nasi dagang dari Terengganu, sedap sangat, enak lagi. Itu sama, itu default gitu. Kakaknya pun yang nggak kenal kita, yang belum pernah ketemu kita juga treat us the same. Menyambutnya seperti orang kenal gitu loh. Kayak kita nggak sungkan gitu karena kakaknya udah jangan ke rumah sini tambah, kakak tambah gak? Tak tambah kakak merasa malu udah. Iya. Astagfirullah, kenapa jadi seperti itu gitu? Allahu Akbar gitu. Ya Allah. Itu lagi-lagi adalah ideologi pandangan falsafah hidup gitu loh, keyakinan seperti belief gitu. Kalau kita kan kepercayaan Islam ya, seperti religion juga. Betul. Mereka yakin bahwa siapapun yang datang ke negara mereka, specifically naik mobil mereka, datang ke rumah mereka, itu adalah rezeki buat mereka dan itu adalah pemahaman gitu loh. Itu nggak bisa diganggu gugat seperti seorang ibu harus menyusui anaknya sampai umur 2 tahun, itu adalah keyakinan. Sama seperti ini, keyakinannya bahwa tamu adalah rezeki dan tidak boleh dipilih-pilih, tidak boleh ada pembeda-pembeda treatmentnya. Dan gitu. Ternyata definisi rezeki mereka tuh seperti itu. Tidak hanya semata-mata rezeki itu mungkin dalam bersifat materi, bersifat uang, bersifat sesuatu yang bisa mereka pegang, sesuatu yang dihitung, mereka sentuh, mereka pakai, mereka gunakan, tapi it's memang susah untuk dijelaskan. Tamu pun ternyata rezeki. Dan inilah mungkin aku pernah dengar Mr. Aziz Rasulullah SAW bersabda, tamu ke rumah kita tuh mereka keluar tuh membawa hal-hal buruk dari rumah kita. Seperti itu. Bukan membawa kali ya, maksudnya hal-hal buruk ikut serta keluar seiring pulangnya mereka. Seiring pulangnya mereka gitu. Tamu datang ke rumah kita tuh pas mereka keluar tuh hal-hal buruk tuh ikut keluar juga, terus serta. Mungkin itu juga.
Itu jadi mereka tuh gemar untuk mendatangkan tamu di rumah mereka, gemar untuk mendatangkan tamu di negara mereka agar seperti itu negara mereka terberkati, rumah mereka terberkati. Hal-hal yang buruk jadi hilang gitu, evaporated. Allahu Akbar. Ya itulah alasannya Mr. Sastra dan Mistika kenapa wisatawan luar negeri senantiasa datang ke Malaysia. It's not Kamu necessarily. mau bagi sedikit pendapat kamu, experience kamu kemarin pas lebaran kamu kemana? Iya. Jadi di saat libur Idul Fitri kemarin, saya dapat rezeki untuk berjalan-jalan ke Bali. Mungkin beberapa followers di Instagram juga tahu. Dan ada juga tuh kakak-kakak yang WhatsApp, terus ke Malaysianya kapan lagi gitu kan? Iya. Nah terus ada obrolan-obrolan lah bersama warga-warga Bali gitu ya. Sudah 2 kali pasca lebaran, 2 tahun sebelumnya juga saya pergi ke Bali gitu. Dan saya bertanya, saya menyadari kok sepi sekali gitu loh, Bali kok sepi sekali. Akhirnya di confirm oleh salah satu sopir taksi online di sana, iya sejak Natal dan Tahun Baru 2024 sampai bulan 3, which is bulan Maret itu, wisatawan di Bali mancanegara turun 40%. Wow, that's a lot. Dan tidak lama kemudian muncul berita bahwa wisatawan dari Australia meningkat datang ke Kuala Lumpur. Yang dari Bali. Sebelum-belumnya. Betul, yang mana wisatawan Australia itu adalah penyumbang devisa wisata tertinggi untuk datang ke Bali gitu. Bahkan kita tahu bahwa di tahun 2002 bom Bali itu banyak sekali korban, paling banyak adalah dari negara Australia. Sekarang wisatawan Australia loncat ke Malaysia Kuala Lumpur. Ya, so what happened? Aku nggak mau sih ngomong apa yang terjadi di Bali, tapi kita mau bahas apa yang terjadi di Malaysia. Ya udah jelas jawabannya, ini melalui iklan ini kita jadi tahu bahwa bahkan datang ke Malaysia saja mereka akan merasakan they feel like home gitu. They will feel safe gitu ya. Percayalah teman-teman, kalau mau menaikkan pariwisata di suatu tempat, it's not about the place only, it's not about the view, but it's the most important thing, it's the human, the people, how they welcome you, how they treat you, bagaimana mereka membuat bahwa tempat itu adalah rumah untuk wisatawan gitu. Dan Malaysia, kalinya sudah ke Malaysia kan pasti ketagihan akan ke Malaysia terus karena rindu sama orang-orangnya gitu. Oke, pelengkap sajalah makanan-makanan, kemudian tempat objek-objek wisata, tapi the most above all is orang-orangnya pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lagi gitu, pengen. Dan kita udah sering kali kan, Mister, maksudnya nggak hanya sekali ketemu mereka dan pasti ketemu lagi itulah. Yes, berulang-ulang. Dan selalu ada yang baru untuk betul. Tapi kalau Karo selalu ada yang sama untuk ditangisi, yaitu saya. Nggak baru. Satu kata untuk Malaysia setelah ini adalah kehangatan. Hangat banget ya kan? Cari kehangatan di Malaysia. Kalau Mister apa? Satu kata buat Malaysia. Rindu, selalu rindu. Kamu satu kata buat Malaysia? Rumah. Oh my god. Cari rumah di Malaysia. Cari base camp gitu maksud aku. Ketika kita kesana tuh kita stay di situ terus itu. Allah Akbar. Rindu sih, amin. Apalagi di bulan Mei ini banyak libur, guys. Jam 3 kita berdua aja. Iya ya. Oke, everyone, luar biasa banget nih iklan daripada Petronas, lain daripada yang lain, unpredictable banget. Kita kira ada tisu berserakan di antara kita, ternyata luar biasa, itu pencerahan banget, luar biasa banget ya. Thank you so much for this beautiful recommendation. That's all from us. Hope that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up the channel. Don't forget to subscribe. Ada Petronas in Indonesia. Malaysia boleh, Petronas boleh, Indonesia. Ayo bro.